Dengarlah hai para tua-tua, anak apa lo? mohon maaf, tidak masuk angin rupanya. Yoel 1 ayat 2 sampai 12 berbunyi demikian. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini di zamanmu atau di zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada generasi berikutnya. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip dimakan belalang pengembara, apa yang ditinggalkan belalang pengembara dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat dimakan belalang pelahap. Bangunlah dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab anggur itu sudah dirampas dari mulut. Sebab suatu bangsa maju menyerang negeriku, bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya, giginya seperti gigi singa dan taringnya seperti taring singa betina. Dibuatnya pokok anggurku musnah dan pohon araku buntung, kulitnya dikelupas habis lalu dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berpakaian kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Kurban sajian dan kurban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Berkabunglah para imam, pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Malulah hai petani-petani, merataplah hai penggarap-penggarap kebun anggur karena gandum dan jelai, sebab sudah musnahlah panen ladang. Pokok anggur sudah kering dan pohon ara sudah layu. Pohon delima, pohon kurma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah kering. Sungguh sukacita memudar dari anak-anak manusia. Itu dari Joel ketika Yerusalem diserbu oleh belalang. Yang kedua dari 2 Tawarik 7 ayat 13-14 berbunyi demikian. Apabila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, apabila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, apabila aku menimpakan sampar di antara umatku, lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Demikian pembacaan kita. Saudara, baru beberapa hari yang lalu saya kembali dari Aceh, Tamiang, dan dari Sibolga. Saya bertahun baru di sana, di Aceh Tamiang. Yang saya saksikan, menurut pengakuan mereka yang ada di sana, ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah terjadi di zaman mereka, bahkan di zaman nenek moyang mereka. Persis seperti kata Yoel tadi. Kerusakan parah dengan begitu banyaknya korban. Dalam menghadapi setiap peristiwa, apalagi peristiwa yang begini dahsyat dan memilukan, selalu muncul pertanyaan-pertanyaan retoris. Mengapa hal ini harus terjadi? Ketika kehilangan rumah dan harus tinggal di pengungsian, ketika kehilangan mata pencaharian karena sudah sebulan lebih sejak bencana itu, tidak ada geliat perekonomian sama sekali. Kehilangan mata pencaharian dan tidak memiliki kepastian masa depan akan seperti apa. Apalagi banyak di antara mereka kehilangan sanak saudara dalam suasana yang sangat mengenaskan. Dalam kondisi sedemikian bukan tidak mungkin muncul pertanyaan,
Di manakah Allah pada saat saya membutuhkannya? Atau paling tidak, apa maksud Tuhan dengan semua ini? Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan retoris semacam ini juga muncul pada zaman Nabi Yoel. Pertanyaan yang kurang lebih sama. Ketika belalang menyerang habis kota-kota Yerusalem dan sekitarnya. Rupanya Yerusalem sedang mengalami wabah belalang yang memakan habis semua tumbuh-tumbuhan. Rombongan serangga ini yang jumlahnya jutaan, konon katanya dibawa ke Palestina oleh angin gurun dari Jazirah Arab. Dan pertumbuhan belalang ini menurut ayat 4 tadi, dari larva menjadi belalang dewasa, sangat cepat sekali. Dan pada setiap fase mempunyai nafsu makan yang tidak pernah terpuaskan. Pada saat belalang-belalang itu terbang dan lewat, tidak ada satupun tumbuhan apapun yang tertinggal. Ayat 16-12 tadi jelas sekali, tidak ada yang tersisa. Bahkan untuk dipersembahkan kepada bait Allah pun tidak ada lagi. Atau kalaupun masih ada tersisa, sangatlah sedikit yang tidak memadai untuk mengatasi kelaparan. Dalam kondisi seperti itu, sebagaimana juga saudara-saudara yang kami kunjungi di Aceh Tamiang dan di Sibolga, juga muncul pertanyaan-pertanyaan teologis dan retoris seperti itu. Apa maksud Tuhan dengan semua ini? Kita tentu tidak bisa mengabaikan pertanyaan-pertanyaan serius seperti itu. Itu pertanyaan yang muncul dari hati yang terdalam. Di manakah Allah ketika begitu banyak orang terpapar bencana? Akan tetapi sekalipun kita tidak bisa mengabaikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita juga harus menyadari bahwa ada begitu banyak pertanyaan yang memang tidak bisa dijawab. Bagi Nabi Joel, kawanan belalang ini merupakan sebuah pelajaran. Sebuah peringatan akan hari pengadilan oleh Tuhan yang sudah semakin dekat. Dan olehnya dia menyerukan sebuah pertobatan. Sebuah penataan ulang hidup. Dan inilah intisari kitab Yoel secara keseluruhan. Sebuah ajakan untuk cara hidup baru. Sebuah ajakan untuk menata ulang kehidupan. Menata hubungan dengan pertobatan adalah hubungan kita dengan Tuhan diperbaharui. Tetapi pertobatan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu harus diterjemahkan, dimanifestasikan dalam hubungan kita dengan sesama dan dengan alam sekitar kita, dengan hutan kita, dengan tanah. Itu juga yang kita renungkan, dapat kita renungkan dari bacaan lain kedua tadi, dari 2 Tawari 7 13-14. Yang berpusat pada perjumpaan dengan Ilahi. Bahwa Tuhan akan mendengar dan memulihkan negeri kita apabila kita datang dengan kerendahan hati, memperbaiki hubungan intim kita dengan Tuhan yang juga terefleksikan dengan hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitar. Menarik saudara-saudara. Seruan dalam 2 Tawari 7 ini Allah sampaikan kepada Raja Salomo. Dan kalau kita perhatikan kitab-kitab perjanjian lama semua, akan segera terlihat gambaran. Ini menarik nih Prof. Bomar. Kalau kita perhatikan jelas sekali, kalau raja hidup benar, maka rakyatnya akan hidup aman, sentosa dan aman. Terlihat itu dalam sejarah itu. Dan sebaliknya, kalau raja berlaku tidak adil, kalau raja berlaku sewenang-wenang, maka rakyatnya dipastikan sengsara. Itu perjalanan bangsa itu dikisahkan dalam perjanjian. Dan saya kira hal yang kurang lebih sama juga dengan negeri kita ini. Kalau pengelola negara hadir dengan kebijakan yang ugal-ugalan,
Semisal pengelolaan hutan yang amburadul, rakyatnya akan menderita. Where there is no vision, the people perish. Dan kolusi penguasa dengan penguasa yang tidak memiliki vision, itulah yang memporak-porandakan kehidupan kita. Kolusi penguasa dan pengusaha, mereka hidup tenang, aman sentosa, bersenda gurau, bermain gaple. Mereka tenang, nggak mikir apa-apa. Tapi rakyat memikul akibatnya. Penduduk Aceh Tamiang, penduduk Tapanuli Tengah, dari mulai Sibolga, Batang, Toru, luar biasa penderitaan. Pemangku penguasa ongkang-ongkang kaki. Maka dibutuhkan pertobatan kita semua. Dan terutama tentu pertobatan para elit kita. Tapi kita juga mesti bertobat semua. Disinilah peran kita, saudara-saudara. Peran kita antara lain mendoakan pemerintahan kita. Itu kewajiban kita. Doa bersama adalah sebentuk intervensi secara tidak langsung terhadap kebijakan negara. Kita tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kita tidak bisa mengintervensinya. Tetapi kita bisa mengintervensi secara tidak langsung lewat doa-doa kita. Kita berdoa agar dalam setiap pengambilan keputusan, para penguasa mendasarkan keputusannya atas rasa takut kepada Tuhan dan kepatuhan kepada konstitusi. Di situ peran doa, termasuk kita sekarang ini berdoa dengan cara kita masing-masing dan dengan kecepatan kita masing-masing. Sayang sekali saudara-saudara, selama ini kita terlalu dini nabobokan oleh adagum yang mengatakan ora et labora. Berdoa dan bekerja. Sehingga kita memisahkan antara berdoa dan bekerja. Seolah-olah itu dua hal yang terpisah. Padahal adagium ora et labora itu didampingi oleh ora es labora. Kalau ora et labora berdoa dan bekerja, ora es labora adalah berdoa dan adalah bekerja. Artinya kita tidak bisa hanya mendoakan pemerintah yang adil, yang peduli alam dan berhenti di sana. Tidak. Doa-doa itu harus kita kerjakan. Saya nggak bisa berdoa dari rumah, Tuhan sertai saya di perjalanan mau pergi ke kantor, tapi di perjalanan saya ugal-ugalan dengan lalu lintas. Nggak bisa. Doa saya itu harus wujud dalam perilaku saya berlalu lintas. Maka doa-doa kita juga harus diterjemahkan dalam kerja-kerja untuk mewujudkan doa-doa kita itu. Sehingga kerjakan yang kau doakan, doakan yang kau kerjakan. Mestinya kan begitu. Dan salah satu kerja kita menurut hemat saya, mewujudkan doa-doa kita itu adalah ikut mengadvokasi kebijakan negara dan turut berjuang bagi keadilan dan kelestarian alam. Kita nggak bisa hanya berdoa untuk itu. Kita harus ikut berjuang, mengadvokasi hukum, mengadvokasi kebijakan. Dan di situ saya melihat peran strategis YPDT dan Batak Center ikut mengadvokasi. Saudara-saudara, bencana juga bisa menjadi sebuah pelajaran yang sangat mahal bagi kita. Sebagaimana Joel melihat bencana belalang sebagai sebuah peristiwa pembelajaran. Peristiwa ini 25 November 2025 menunjukkan kepada kita betapa ringkihnya ternyata kehidupan kita di muka bumi ini. Dan disinilah pentingnya kita berdoa dengan segala kerendahan hati. Kalau pada masa Nabi Joel dia menyerukan sebuah pertobatan dan doa nasional bahkan sebagai seruan terhadap bencana serangan belalang yang begitu meluluhlantakkan kehidupan mereka, maka kini kita harus bertanya, pelajaran apakah yang Allah berikan bagi kita lewat bencana ini? Saya tidak hendak mengatakan bahwa bencana ini adalah desain Allah, jauhlah dari situ.
Tetapi saya meyakini bahwa kini juga Allah sedang berkata kepada kita, hei kamu, baik kamu korban maupun bukan, baik rakyat maupun penguasa, belajarlah dari bencana ini. Maka saya melihat beberapa banyak hal yang bisa kita pelajari dan nanti bisa kita muncul dalam diskusi-diskusi kita. Tapi paling tidak saya melihat 3 hal yang bisa kita lihat sebagai pelajaran dari bencana. Pertama, ternyata perlakuan kita terhadap alam yang telah melukai alam sangat dalam. Kita telah memperlakukan alam melebihi maksud-maksud ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini. Tidak bisa dipungkiri, eksploitasi alam yang berlebihanlah yang kerok banjir di Aceh Tamiang dan di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan. Semua studi-studi sudah membuktikan itu. Olehnya memang dibutuhkan pertobatan ekologis. Dan mestinya buah dari pertobatan itu adalah sebuah habitus baru yang penuh kedisiplinan untuk memperlakukan alam lebih ramah. Antara lain menghemat sumber-sumber daya alam seperti air, listrik, energi dan lain-lain. Pertanyaan pertama saya tadi begitu tiba di sini kepada panitia adalah, kita ini ambigu ya. Kita mau pertobatan ekologis, tapi menghabiskan kertas sebegini banyak untuk seminar kita. Sesuatu yang semestinya bisa lewat kirim aja soft copy kepada setiap orang atau tampilkan lewat layar tanpa harus membuat fotokopi sebanyak ini. Mengapa juga kita harus membagi minuman-minuman kemasan plastik? Kenapa kita tidak tawarkan, mari semua Batak Center YPDT datang dan bawa tumbler masing-masing. Ini sebuah habitus baru yang mesti didisiplinkan, dimulai dari diri kita. Kita menuntut pemerintah lebih, tapi kita memboroskan produk-produk alam ini. Saudara-saudara, tidaklah kebetulan bahwa kata disiplin, kita perlu disiplin dalam hal ini. Dan disiplin dan pengikut Kristus itu datang dari akar kata yang sama dalam bahasa Latin. Discipulus. Dari discipulus lahir kata disiplin dalam bahasa Inggris yang artinya disiplin, dan disciple dalam bahasa Inggris yang artinya discipleship, murid Kristus. Artinya seorang pengikut Kristus haruslah disiplin dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam merawat alam semesta ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana saya sebutkan tadi, bencana ini juga mengajarkan kepada kita betapa ringkihnya kehidupan kita. Tubuh kita begitu fana dan rentan terhadap hantaman bencana, termasuk bencana buatan manusia. Olehnya betapa perlunya kita mempersiapkan diri dan tetap mewaspadai berbagai kemungkinan dengan apa yang disebut sebagai early warning system. Sudah bertahun-tahun PGI menyerukan kepada setiap pimpinan sinode agar di kantor-kantor sinode ada biro penanggulangan risiko bencana. Bahkan menghimbau kepada setiap jemaat ada disiapkan pelatihan-pelatihan tanggap bencana. Kementerian Sosial kita punya program yang namanya Tagana. Mungkin Batak Center, YPDT juga bisa mempersiapkan pemuda-pemuda kita untuk ada di setiap wilayah Tagana. Pasukan anak muda yang siap sedia setiap kali ada bencana. Tetapi apapun ceritanya Bapak Ibu, semua kita dan setiap orang di antara kita haruslah yang pertama-tama siap sedia menyelamatkan diri sendiri. Maka dalam kaitan ini diperlukan agar setiap orang, setiap keluarga di rumah-rumah, di mana saja, termasuk di Jakarta ini, ada semacam ransel atau tas yang di dalamnya ada perbekalan persiapan untuk 3 hari paling sedikit. Yang setiap kali ada huru hara atau apapun namanya, tinggal ambil dan dia bisa bertahan paling tidak untuk 3 hari. Karena biasanya 3 hari bencana itu yang paling berat. Belajar dari negara-negara yang sudah lebih maju, mereka menganjurkan. Dan tidak ada salahnya untuk Indonesia. Katanya kita ini adalah ring of fire. Maka perlu hal seperti itu.
Apapun yang dilakukan oleh gereja, apapun yang dilakukan oleh komunitas-komunitas agama, remaja, masjid dan sebagainya, apapun yang dilakukan oleh pemerintah, apapun yang dilakukan LSM dan lainnya, kalau kita tidak menyiapkan diri dalam suasana yang seperti itu, kita akan cenderung menjadi bagian dari problem orang yang harus ditolong. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, dan ini terakhir, keringkihan hidup ternyata bukan hanya berlaku atas manusia. Alam semesta ini juga ternyata memiliki keterbatasan dan juga ringkih. Maka kita semua sebagai bagian dari alam ini, bahkan yang dihidupi oleh alam ini, harus turut juga berbela rasa dengan penderitaan alam ini. Alam punya caranya sendiri untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Alam punya caranya sendiri untuk menuntut bela rasa kita. Pertanyaan buat kita adalah, adakah kesediaan kita untuk mendengar jeritan alam? Acara kita hari ini, besar harapan kita semua adalah kesadaran kolektif kita. Bukan hanya mendengar jeritan alam, tetapi juga sedia berbela rasa dengan penderitaan alam. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kasihani kami yang acap tidak bersahabat dengan alam. Ampuni kami Tuhan kalau kami memperlakukan alam semena-mena. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan tekad untuk habitus baru, untuk lebih bersahabat dengan alam.